Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi bil yang sallallahu alaihi wasallam. Suatu khususan ila ini yang Allah di darajat ini bagi yang berbahagia wa yudha'if hasanati wa ya'lamu billahi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amdana bihi wa afadhalina bi barakatihi wa asrarihi khairul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Wa niyatul iman. Ya. Waniyatul imami dan adapun niatnya imam lil imamati untuk menjadi imam fi arba'in di dalam 4 hatmun ialah wajib takbirati beserta takbiratul ihram. Jadi pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang wajibnya niat menjadi imam pada 4 tempat atau 4 sholat. Jadi pada umumnya niat menjadi imam itu hukumnya sunnah umumnya. Jadi kita dalam sholat berjamaah, sholat 5 waktu misalnya berjamaah, kalau imam itu tidak berniat menjadi imam, tapi dia menjadi imam pada sholat berjamaah itu tidak apa-apa, karena niat menjadi imam di selain tempat ini itu hukumnya sunnah. Pada 4 tempat ini hukumnya wajib. Apa itu? Yang pertama di Jum'atin, di dalam sholat Jum'at. Jadi berniat menjadi imam pada sholat Jum'at itu hukumnya wajib. Ini perlu diperhatikan. Barangkali di antara kalian besok ada yang diminta menjadi imam sholat Jumat. Ini wajib hukumnya, berniat menjadi imam. Mu'adatin dan sholat mu'adah. Mu'adatin, sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat yang diulang. Maksudnya bagaimana contoh? Jadi sholat mu'adah itu sholat melakukan sholat lagi setelah sholat waktu dilaksanakan. Sebabnya ada 2. Sebab pertama ya ingin berjamaah. Jadi misal contoh, kita sudah sholat asar
di kamar. Terus kemudian kita ke masjid. Di masjid ada jamaah, ada orang yang belum sholat. Nah, terus ngajak kita sholat, itu tidak apa-apa kita sholat. Itu namanya sholat mu'adzan. Apa hukumnya sholat mu'adzan? Sholat mu'adzan hukumnya sunnah. Dan hanya bisa dilakukan satu kali asalkan waktunya masih ada. Jadi boleh ya seperti itu. Bisa contoh kita sudah sholat, ada orang lagi, ada orang yang ngajak sholat, tidak apa kita sholat. Itu sholat apa? Hukumnya sholat. Nah, menjadi imam pada sholat mu'adzan itu hukumnya wajib. Wajib niat berimam atau menjadi imam. Yang kedua, yang ketiga apa? Sesuatu nudhirat yang dinadarkan. Jadi sholat yang dinadarkan dan dilaksanakan secara berjamaah. Ya misal contoh nadar apa misalnya? Kalau lulus dari Unuja barengan sama teman-teman ya. Kalau sama-sama wisuda tahun ini nanti sholat sunnah jamaah 4 rakaat. Nah, kalau dilaksanakan secara berjamaah yang dinadarkan itu, maka harus berniat menjadi imam, yang menjadi imam. Wama dan sholat bilghaitin sebab hujan ultimat yang dijamak takdim. Jadi sholat berjamaah jamak takdim yang disebabkan oleh hujan. Nah, yang menjadi imam wajib berniat menjadi imam. Nah, ini 4 ya, 4 sholat yang wajib bagi imam untuk berniat menjadi imam. Selainnya itu sunnah. Artinya tidak apa-apa. Dan kalau bisa lupa niat menjadi imam, tapi ada orang yang mengikuti kita, ada yang orang bermakmum, itu tidak masalah. Faslun ay hadha faslun wa ihda asyar dan 11 liqtidain untuk bermakmum, liqtidain untuk bermakmum syuritat disyaratkan. Jadi pasal selanjutnya itu menjelaskan tentang 11 perkara syarat sahnya menjadi makmum. Jadi 11 perkara syarat sahnya menjadi makmum. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama apa? Adamu ilmihi, tidak tahunya makmum. Adamu ilmihi, tidak tahunya makmum al-imamah kepada imam, batalat yang batal sholatuhu, apa sholatnya imam. Jadi syarat pertama kita sebagai seorang makmum, syarat sahnya kita sebagai seorang makmum, yang pertama adalah kita tidak boleh tahu imam itu batal sholatnya. Ya, disebabkan dengan apa? Disebabkan dengan hadis bisa, disebabkan dengan hadis bisa, atau disebabkan hal yang lain. Contoh, pada saat sholat kita tiba-tiba pada saat duduk di antara 2 sujud, kita tahu di kakinya imam itu ada
Tamancapnya. Kira-kira sholatnya imam gimana? Batal, karena syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas dan najis, baik itu kalau najis itu baik itu di badan, pakaian ataupun tempat. Nah, kita lihat di kakinya imam itu ada tamancapnya. Mungkin sudah dibasuh tapi enggak basuh. Maka ketika kita tahu, kita batal bermakmumnya. Karena tidak boleh kita bermakmum pada imam yang batal sholat. Paham? Atau disebabkan hal yang lain. Misal kita tahu ternyata sarungnya imam itu robek di belakang dan auratnya itu kelihatan. Nah, ini kan batal sholatnya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak tahu itu artinya kita mengetahui imam itu tidak batal sholat. Wa adamu i'tiqadihi dan tidak ada keyakinannya makmum. Wa anna i'tiqadihi dan tidak ada keyakinannya makmum anna qadha bahwasanya annal qadha bahwa sesungguhnya mengqadha sholat siapa imam hatmun ialah wajib ala imamihi atas imamnya makmum. Yang kedua, yang makmum itu harus yakin bahwasanya imam itu sedang sholat yang tidak mungkin diqadha. Ada sholat yang harus diqadha itu ada kan? Apa contoh? Sholat yang harus diqadha apa contoh? Wajib. Apa? Salat wajib. Gimana? Salat wajib. Oh iya, sholat wajib. Maksudnya dalam keadaan apa? Seseorang wajib mengutar sholatnya setelah dia sholat, dia tahu. Lupa, tidur, meninggalkan. Bukan. Jadi kan si imam kan sedang sholat, tapi dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Perjalanan. Contohnya itu adalah misal seseorang bertayamum karena sebab dingin, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Nah, kita bermakmum pada imam yang keadaannya seperti itu tidak boleh. Atau seseorang yang sholat dengan seseorang sholat yang bertayamum padahal ada air, itulah wajib diqadha sholat. Itu seperti itu. Atau misal dalam perjalanan itu kalau misal dalam kendaraan, misal dalam kereta api, itu kan tidak menghadap kiblat ya. Itu kita bermakmum pada imam seperti itu tidak boleh, tidak sah bermakmumnya. Yang ketiga, imamnya makmum layak tadi tidak bermakmum, layak tadi tidak bermakmum al-ana pada waktu sekarang.
Jadi pada saat dia dijadikan imam itu dia tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Lah kalau misal dia sudah sholat, sudah selesai sholatnya, misalnya makmum masbuk, makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat, setelah selesai imamnya seseorang ini, kemudian dijadikan imam, itu boleh, karena dia tidak sedang bermakmum pada orang lain. Wala ummi, ya. Selanjutnya wala ummi dan tidak ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca tulis, tidak bisa, tidak fasih bacaan. Wala ummi dan tidak ummi atau tidak fasih bacaannya. Jadi tidak boleh kita bermakmum pada imam yang ummi, yang bacaannya tidak pasti. Wa ingkana, dan jika ada siapa imam, wa ingkana, dan jika ada siapa imam biudri, sebab uzur itu maksudnya tidak ada lagi. Jahilah ialah bodoh, maksudnya paling tidak kita bermakmum pada seseorang yang bodoh, jangan yang ummi. Jadi ummi itu adalah yang paling bawah. Artinya pada seseorang yang tidak tahu, tapi dia bacaannya pasti, tidak alim. Jadi baik kita bermakmum pada orang yang alim, tidak alim, tapi dia tidak ummi, daripada orang yang tahu, orang yang alim tapi ummi. Selanjutnya fi mauqifin di dalam di dalam tempat alaihi atas makmum, ma taqaddama, tidak mendahului. Jadi secara posisi imam itu harus ada di depannya makmum, tidak mendahului. Wabinti qalatil imami, dan dengan perpindahan gerakan imam. Wabinti qalatil imami, dan dengan perpindahan gerakan imam. Alimah, mengetahui. Jadi makmum harus tahu imam itu sudah pindah gerakannya. Ya, bagaimana caranya dengan suaranya imam? Tahu kalau sekarang dengan teknologi mikrofon. Wafi, dan di dalam, selanjutnya wafi, dan di dalam talatimi'atin diro'i. Wafi, dan di dalam talatimi'atin diro'i, 300 ziro, 300 hasta. Jadi jarak imam dengan makmum itu paling jauh adalah 300 hasta. 300 hasta itu berapa? 300 hasta itu sekitar 135 meter sampai dengan 145 meter jaraknya. Au masjidin, atau di dalam masjid. Huma, keduanya ala ijtimai, atas berkumpul. Jadi dalam berkumpul itu paling jauhnya 135 meter. Dia boleh misalnya imamnya ada di mana? Di masjid. Sholatnya di mana? Mas. Oh, masih jauh, terlalu jauh.
Mutim. Sholatnya di Mutim. di kantor Bitren ya. Bisa. Jadi imamnya di masjid, sholatnya di kantor Bitren itu bisa. Ada yang seperti itu? Hah? Ada. Kalau sholat Jumat ada yang seperti itu? Hah? Ada. Sholatnya di kantor Bitren. Ya kalau dalam aturannya boleh. Ya dia pasti dalam jangkauan 135 meter. Atau dalam satu masjid. Tapi kalau satu masjid yang besar lebar sekali tidak masalah, karena di dalam satu masjid. Tapi kalau dalam tempat yang bisa kemungkinan berbeda ya begitu. Ya kalau tidak salah, saya pernah lihat ini ya, apa foto seseorang itu lagi sholat di hotel dekat Masjidil Haram. Mungkin hotelnya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Dia bisa sholat di hotel. Ya tentu pahalanya berbeda karena sholatnya tidak di Masjidil Haram. Dia hanya bermakmum dan imam Masjidil Haram. Wal iktidah dan bermakmum, au jama'atan atau berjamaah, berniat siapa makmum. Jadi makmum itu harus wajib berniat sebagai makmum atau berniat berjamaah. Nah kalau tadi imam itu tidak wajib kecuali 4 tempat. Nah kalau makmum di semua tempat itu wajib harus berniat sebagai makmum. Yang selanjutnya nazmus sholati urutannya sholat. Nazmus sholati urutannya sholat atau susunannya sholat. Mingkilahima dari sholat keduanya istawa ialah sama. Susunan sholatnya harus sama antara si imam dan si makmum. Maksudnya susunan sholatnya sama itu bagaimana? Contohnya imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat duhur, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Susunannya berbeda. Sholat gerhana itu gimana? Posisi berdiri, kemudian ruku, i'tidal, terus ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Itu susunannya berbeda. Selama susunannya sama boleh. Sama. Artinya ada seseorang sholat sunnah, ba'diyah duhur, terus kita nepuk, boleh nggak? Boleh, karena susunan sholatnya sama. Kalau yang ekstrim itu ada yang sholat jenazah, makmumnya sholat duhur, tidak bisa. Susunan sholatnya sholat jenazah itu kan arba'ah takbiratin. Jadi susunan sholatnya harus sama. Yang selanjutnya tabi'ahu mengikutinya imam. Tabi'ahu mengikutinya makmum. Jadi harus makmum itu harus ikut gerakannya imam. Imam sujud juga. Imam apa? Tidak juga. Walam yakun dan tidak boleh ada. Walam yakun dan tidak boleh ada mukhalafah
perbedaan, mukhalafah perbedaan fi sunnatin di dalam sunnah, fahishatil mukhalafah yang sangat berbeda. Maksudnya apa? Jadi kalau imam melakukan sunnah yang fahishatil mukhalafah, contohnya seperti sujud tilawah. Jadi kalau misal imam sampai pada ayat sajadah, terus kemudian imamnya sujud tilawah, maka kita sebagai makmum harus ikut sujud tilawah. Tidak boleh kita berbeda dengan imam atau menyelisihi imam. Imamnya sujud tilawah, kok sujud imamnya? Kita bingung. Terus kita tetap berdiri, itu tidak boleh, tidak sah. Atau sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, maka kita harus sujud sahwi. Kalau hanya sunnah-sunnah yang tidak sangat perbedaannya, itu tidak masalah. Contohnya imamnya bacaan rukuk 3 kali, kita cuma baca 1 kali, tidak masalah. Faslun ay hadza faslun wa tuhsarul qudwatu dan dihitung, dan dihitung al-qudwatu apa bermakmum fi tis'i suwar di dalam 9 macam atau 9 model. Fi tis'i suwar di dalam 9 model. Jadi modelnya bermakmum itu ada 9 model. Fi khamsatin tusihhu ialah di dalam 5 model tasihhu. Ada punsa, yang pertama apa? Qudwatu dzakar bermakmumnya laki-laki bidakarin dengan laki-laki, itu sah. Makmumnya laki-laki, bermakmumnya laki-laki terhadap laki-laki. Yang kedua, wa qudwatul kunta dan bermakmumnya kunta. Kunta itu apa? Bencong. Window. Banci ya. Bencong. Banci itu artinya tidak jelas. Dia laki-laki atau perempuan. Bisa jadi karena punya kelamin ganda sejak lahir. Qudwatul kunta bihi dengan laki-laki. Jadi bermakmumnya unta kepada laki-laki itu sah. Selanjutnya model yang ketiga, qudwatul unta dan bermakmumnya perempuan biha dengan unta. Jadi bermakmumnya perempuan pada perempuan itu sah. Wahya dan bermakmumnya perempuan bihi kepada laki-laki. Karena demikian pula dikunta, karena demikian pula bermakmumnya perempuan dikunta kepada kunta. Jadi ada 5 model. Yang pertama, bermakmumnya laki-laki kepada laki-laki, bermakmumnya kunta kepada laki-laki, bermakmumnya perempuan pada perempuan, bermakmumnya perempuan pada laki-laki, bermakmumnya perempuan pada kunta. Itu 5 model yang sah. Yang tidak sah bagaimana? Wa bi arba'in dan dengan 4 batal al-iktida'u apa bermakmum. Wahya dan
wahya dan ada pun empat. Qudwatur rajul bermakmumnya laki-laki bimro'atin kepada perempuan. Jadi laki-laki bermakmum pada perempuan itu tidak sah. Kada demikian pula bikunta. Kada demikian pula bermakmumnya laki-laki bikunta terhadap kunta itu tidak sah. Waktida dan bermakmum waktida dan bermakmumnya kunta bimithlihi terhadap sesama kunta itu tidak boleh. Jadi kalau banci sama banci tidak boleh. Misalnya sholat berjamaah, wabil unta dan kepada perempuan iktada bermakmum siapa unta. Jadi unta tidak boleh bermakmum pada perempuan. Nah ini ya, ada 9 model dan 5 diantaranya sah, 4 diantaranya tidak sah atau batal. Mungkin itu dulu, silakan kalau ada mau ditanyakan. Ini kami ingin menanyakan hal kami pernah lihat itu di mungkin ini ada teman-teman bermakmum di bagian utara maupun bagian selatan di luar, tapi antara makmum di dalam dengan yang di luar itu ada sakit. Maksudnya pintunya kan ada pintunya dulu. Pintunya itu enggak dibuka. Yang ingin kami tanyakan ini sholatnya sah juga, makmumnya yang ada di luar melihat pintunya ditutup di sebelah depan, meskipun terlihat secara kasat mata, secara dari pakaian terlihat. Kemudian kalau memang tidak sah, status sholatnya itu masuk sholat munfarid atau sholat yang batal. Kalau makmum yang ada di luar. Kalau dari syarat ini itu ya, karena di syarat ini dalam masalah tempat yang diatur itu jarak makmum dengan imamnya ataupun dia di dalam satu masjid atau satu gedung. Jadi kalau dari segi itu sah, asalkan syarat-syarat yang lainnya terpenuhi. Contohnya, misal dia contoh imam dia bermakmum tapi dia ada di luar ya misalnya, tapi dia tidak tahu perpindahan gerakan imam, maka batal. Tidak sah. Syarat dia menjadi imam tidak sah karena dia tidak tahu perpindahan gerakan imam. Atau tadi saya misalnya kalau berjauhan itu ya selama dia tahu tidak masalah. Jadi untuk sakit itu tidak berubah status atau tidaknya. Kalau mama kita bermakmum di sini terus imamnya ada di dalam kamar ditutup pintunya dikunci, itu tetap sah. Atau kalau ini juga kita sholat tapi pakai layar, makmum yang ada di ruangan sebelah tapi tertutup dikunci, kita tidak bisa masuk. Di luar pakai layar itu sudah tersabar. Kalau memang tidak mempertimbangkan sakit. Saya memang pernah permasalahan ini ya.
Tapi kalau kita bicara konteks ini, konteks referensinya kitab ini maka sah. Dan saya masih belum tahu apa referensi kitab lain yang kemudian antara imam dan makmum itu harus tidak ada batas. Memang pernah ada itu. Saya pernah dengar tidak boleh ada sekat atau ada batas seperti itu. Cuma kalau kita bicara konteksnya kitab ini itu tidak mensyaratkan itu. Tapi nanti saya coba cari referensi di kitab lain, barangkali itu mengatur itu. Karena saya pernah tahu juga, misal dalam membangun musola atau membangun masjid antara jamaah perempuan sama jamaah laki-laki itu harus ada apa? Ada pintunya gitu. Itu yang saya tahu begitu. Tapi kalau misal contoh ya, saya beberapa kali beberapa kali tahu masjid model masjid ada jamaah perempuan itu memang di luar. Coba sampai ke masjid Banyu Blugur, ini masjid Banyu Blugur, itu jamaah perempuannya di luar. Meskipun di depan itu ada pintu, tapi ditutup pintunya. Sepertinya begitu. Artinya dalam konteks ada tutup, maka tertutup sebenarnya kan antara jamaah perempuan dengan laki-laki. Nah, kalau mereferensikan pada kitab ini tidak masalah, asalkan jaraknya terpenuhi dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. Artinya dia tidak di depannya imam, tidak mendahului imam pada tempatnya. Kecuali kalau imamnya ada di, misal imamnya ada di kamar ini, makmumnya ada di sana, ya tidak boleh. Karena secara posisi dia mendahului imam. Atau harus mengikuti gerakannya imam. Karena dia tidak tahu gerakannya imam, itu problem. Artinya kalau misal perkara-perkara itu bisa diantisipasi, harusnya secara aturan di kitab ini tidak ada masalah. Misal contoh imamnya di dalam kamar, jadi kita tahu perpindahan gerakannya imam dan sebagainya. Cuma memang repot sekali, harus bermakmum pada imam yang punya gerakan. Itu sesuatu yang repot. Kenapa kan? Ambil yang mudahnya saja, ada dalam satu tempat. Ya mungkin ada lagi atau mungkin kalau sholat yang dilakukan oleh sholat namanya yang sholat ataupun sholat itu wajib juga dong. Terus apa tandanya? Dia itu sudah sholat, akan berarti dia itu dalam keadaan sudah minum, dia itu sudah dalam perjalanan dan dia mau tayamum juga tidak ada debu, dan dalam keadaan itu tidak ada juga, dan dalam keadaan itu apakah itu sebentar diiadat ataupun dibodoh, dan terus perbedaan sholat yang diiadat dan bodoh itu seperti apa, dan tempatnya itu di mana? Jadi kondisi kita wajib mengkotor sholat ketika sudah kita melakukannya, gitu kan?
Maksudnya gimana? Betul ya pertanyaan? Ya kalau di pesawat itu, Iya. namanya ini muatan itu pasti bersih. Waktu itu memang ada tenaga kalau di pesawat. Iya, makanya kan ada istilah sholat dihormati waktu. Itu ini ada apa di foto? Di foto, foto. Jadi begini, kalau iadah itu bedanya iadah sama foto. Kalau foto itu melakukan sholat di luar waktunya. Kalau iadah itu masih dalam waktunya. Contoh, kalau kita tadi ya kondisi tadi, terus kemudian kita ternyata nututi ke masjid. Misal apa ya, dalam kereta jadwalnya kereta itu berhenti di stasiun 14.40. Ada itu ada tanggal 14.47 misal. Karena kita takut tidak nututi, misalnya kita takut tidak nututi sampai stasiun untuk sholat zuhur, itu kita sholat di waktu misalnya. Sampai stasiun ternyata kita masih nututi, itu namanya apa? I'adah, diulang. Nah, kalau misal waktunya sudah sampai habis, waktu zuhurnya itu baru namanya qadha. Jadi sholat qadha itu sholat yang tidak di dalam waktunya. Misal ya kita ketiduran, misal kita golongan awan ya. bangsa tangi awan. Kita kesiangan misalnya. Nah ini kan sholat subuhnya tidak pada waktu subuh, maka itu namanya qadha. Kalau kita masih dalam range waktu yang waktu sholatnya, itu namanya i'adah. Sudah jelas? Ya, silakan. Terima kasih Kiai. Nah, ingin menanyakan terkait, kan tadi bicara tentang jarak, bahwasanya ada batasan di situ terkait jarak. Terus bagaimana dengan realitas yang ada ketika Jumatan di INJ, namanya di situ ada yang sholat di wartel gitu. Jadi makmum di wartel ya di Pomas, ada di Mutim atau di Timur itu ada. Dan kalau kita berbicara dengan jarak, di situ tidak memenuhi dengan apa yang dikatakan dalam kitab tersebut. Jika memang itu boleh, tapi menurut kitab lain, terus bagaimana dengan referensi kita pertama? Tauhidnya di sebelah mana begitu ya? Karena mohon izin juga, kalau semisal kita tidak punya acuan, semisal di kitab ini nggak dibolehkan, selain kitab ini dibolehkan, terus mana nih acuan kita? Apalagi saya sebagai orang awam gitu ya. Terima kasih. Ya, pertama barangkali kita perlu mengukur jaraknya dulu. Oh. Artinya 100 meter itu sebenarnya panjang ya. 100 meter itu saja panjang. Seandainya ukuran kita itu, tinggi kita itu 1,5 meter, maka untuk 100 meter itu butuh berapa orang? Atau 150 saja misalnya, itu butuh berapa? Kalau misal tinggi kita 1,5 meter, mau ke 150 meter itu butuh berapa? 100 orang ya, jajar ya, tidur. Nah kita harus tahu jaraknya, itu pertama. Artinya untuk mengetahui hukum. Karena kalau pertama ya tentang 300 dirham, 300 hasta seseorang itu kan berbeda-beda. Makanya tadi antara 135 sampai 145. Bahkan di kitab itu ada yang mengatakan sampai 150 lebih. Coba kita hitung dulu dari jarak imam itu, peimaman itu ke apa? Sampai ada yang sampai di waktu. Iya ada gitu. Ke waktu itu berapa ya? Itu dulu. Artinya kalau masih memenuhi dalam kategori ini ya sah sholat. Kalau tidak, makanya kita harus hati-hati ya. Gitu.
Kira-kira masjid itu berapa meter? Dari hotel ke masjid. Enggak, masjid ukurannya masjid itu berapa meter? Ada yang tahu? Ini berapa tuh? 190. Berapa? 190 ya. 190 apa? Meter. Oh, masa? 190 meter itu coba. Masjid itu mungkin sekitar 20 meter lebih ya, sepertinya ya. Oke, 70 ya. Hah? 70? Masa? Ya ini harus dihitung ya, nanti tugas kalian menghitung jaraknya masjid dalam, bisa tidak dihitung? Pakai Google Maps itu bisa nggak dihitung? Pasti Pak. Pakai Google Maps bisa nggak dihitung? Bisa nggak? Bisa kan ya? Bisa kan? Kan ada di Google ini kan? Bisa ya. Nah, coba nanti dihitung ya. Kalau pas ke kampus, akses wifi dihitung jarak dari masjid ke ini. Nah itu, ya itu harus tahu jaraknya. Kalau di kitab lain saya belum tahu referensinya, apakah ada referensi jarak yang lain. Harusnya ada ya, bisa jadi ada. Tapi nanti saya coba cari dulu ya, apakah ada selain 300 biro. Tapi kalau yang jelas 300 biro itu kalau dikonversi pada satuan sekarang itu berbagai macam. Ya ada yang karena hastanya seseorang tuh ada yang panjangnya 45 cm, ada yang lebih dari 45 cm, sehingga ukurannya bisa berbeda. Ya ada lagi. Ya. Ini maksud 300 biro itu hitungannya dari imam apa dari makmum terakhir? Jadi Pak, Berarti umpama dari Ormas sampai ke masjid, tapi nyambung terus, ada orang yang terus sampai masjid. Kalau lebih dari 300, makmumnya di belakangnya itu sekarang. Kalau umpama dari masjid sampai Ormas sudah lebih 300. Tapi makmumnya terus yang lebih dari 300 di belakangnya makmum setelah itu dia nggak bisa kalau hitungannya dari imam. Ya itu kalau dalam kitab rumah itu antara keduanya makmum dengan imam. Jadi bukan antaranya makmum terakhir dengan makmum selanjutnya, bukan. Nah, tapi saya masih belum tahu ya. Kalau itu dalam satu masjid ya benar. Kalau ada pemahaman tadi itu, kalau dalam satu masjid itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jarak antara makmumnya. Iya. Konteks yang saya pahami. Biroknya itu. Yang saya pahami ini di luar konteksnya di luar masjid. Antara makmum dan imam kalau lebih dari kalau dari masjid. Iya, kalau dalam di sini nih rumah itu kan berlaku pada fi talatin birokin au masjidin, kan begitu kan kalau teksnya. Wa fi talati mi'ati birokin au masjidin rumah, berarti dua-duanya. Artinya baik. Iya, kalau dalam masjid tidak ada batasan ya. Ya kalau dalam konteks 300 dirhamnya itu rumah itu antara makmum dengan imam. Saya masih belum ini ya menemukan
Nanti saya coba cari referensi. Kalau misal pertanyaan yang sampai sampaikan, misalkan antara imam sampai makmumnya itu jaraknya 150 meter lebih. Gimana dengan Cuma memang mencari konteks jaraknya imam sampai makmum 150 meter lebih itu ini ya, ada dalam kondisi-kondisi khususnya. Misal contoh ini ya, pada saat demo 212 itu kan di Monas ya. gimana? Tidak tahu waktu itu apa misal sholat jamaah itu gimana? Itu kan pastinya jaraknya jauh sekali kan pada saat 212. Nanti saya coba cari referensi ya. Artinya apakah sah seperti itu atau pakai dasar hukum apa? Tapi kalau kita bicara dalam konteks kitab ini 300 dirham itu antara imam dengan apa? Selesai. Ada nggak sholat jamaah yang kemudian sejauh 150 meter itu ada nggak? Di Makkah. Dan yang kalian ketahui ada nggak? Di mana? Di Bandar saya itu juga. Di mana itu? Batu Baru. Gimana? Konteksnya gimana? Sholatnya sampai 150. Karena yang jemaahnya itu pun juga ada. Oh, sampai banyak ya? Boleh semua itu. Apalagi pas tiba itu hari raya. Pas pemilihan hari tahun, adanya kalau kita sampai 2. Itu jaraknya kira-kira sampai berapa? Pondok ikut Oh, satu pondok ya? Ya, kita coba cari referensi. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya Allah, Nabi sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.